Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Jumat tanggal 9 Februari 2024, tertulis di kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Isinya demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih dan kebaikan, sebenarnya adalah tergolong mudah untuk dilakukan bagi orang Kristen, karena dogma atau ajaran kekristenan adalah berhubungan dengan kasih atau juga kebaikan. Namun untuk melakukannya boleh saja tidak semudah dengan mengingatnya secara teori. Maka teori mengasihi atau berbuat baik itu sangat jelas dapat kita miliki, namun dalam prakteknya untuk melakukan kasih dan kebaikan boleh tidak sebanding dengan kepemilikan tentang teori. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal mengasihi telah diberikan Tuhan panduan bagi kita sebagai pengikutnya, yaitu adanya kesediaan untuk melakukan pengorbanan atau adanya kesediaan untuk berkorban demi mewujudkan kasih atau kebaikan tersebut. Tentu kebaikan yang Paulus katakan ke jemaat di Galatia bukan kebaikan-kebaikan yang menurut pemahaman dunia ini, tetapi kebaikan yang akan kita lakukan menurut Paulus adalah kebaikan seturut dengan kebaikan Allah. Saya bilang tadi bahwa kebaikan Allah telah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu memberikan kehidupan yang baru atau menghubungkan dirinya kepada manusia. Dia mau memaafkan manusia di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Kebaikan Allah adalah memberikan kepastian hidup tentang hari ini dan kehidupan kekal. Untuk hal itulah, saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia mengingini kebaikan untuk dia miliki dan rasakan. Tapi tidak semua manusia untuk mampu dan mau melakukan kebaikan. Namun disitulah kita diajak atau diingatkan oleh Tuhan hari ini atau mulai hari ini untuk selalu melakukan kebaikan atau untuk setia dalam hal kebaikan. Tentu kebaikan yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan itu bukan dengan tujuan supaya kita menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi kebaikan yang kita lakukan seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah buah respon kebaikan yang telah kita terima. Atau itu adalah sebuah jawaban dari kita semuanya sebagai orang yang telah dibebaskan atau diselamatkan atau diberikan Tuhan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka untuk itu, saudaraku,
dapat diartikan bahwa kebaikan tersebut bermuara kepada kebahagiaan atau sukacita. Bukan hanya sukacita kita secara pribadi atau secara komunal, tetapi juga hidup kita baik dan berkenan di mata Tuhan. Kebaikan, sukacita, kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi, katakanlah yang berhubungan dengan materi atau material, tetapi kebaikan kita, kebahagiaan kita adalah sangat ditentukan oleh bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi semua. Itulah yang kita lihat di tema tahunan HKBP 2024, di mana HKBP memiliki tahun 2024 sebagai tahun oikumenis inklusif. Dengan tema HKBP, kita semuanya terpanggil untuk proaktif dalam hal menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Marilah dan selamat untuk melakukan kebaikan Allah, menghadirkan kebaikan Allah dengan perkataan juga dengan perbuatan, agar nama Tuhan tetap dan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami untuk semakin giat dan setia untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan telah ajarkan kepada kami masing-masing. Maka dengan hal tersebut, kami akan merasakan dan menuai kebaikan. Hidup kami terberkati dan hidup kami menjadi berkat bagi semua. Biarlah kehadiran kami, kehadiran gereja-Mu, kehadiran jemaat-Mu, dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka berkarya, menjadi kehadiran yang diingini, yang diterima oleh semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.